Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube yang sama. Dan insyaAllah saya akan membawakan satu cerita suka duka dakwah. Pada suatu hari saya melakukan perjalanan dakwah ke daerah Purwodadi, tapi di pelosok Purwodadi. Subhanallah, di saat itu saya juga masih memakai mobil yang sama, yaitu VW Safari atau VW Camat. Yang kemarin saya ceritakan tentang VW tersebut, bagaimana VW itu mogok. Dan saat ini saya memakai mobil itu lagi, dan saya juga ada timbul kekhawatiran di dalam hati saya kalau ini nanti mobil mogok kembali. Karena saya tidak memiliki apapun kecuali kendaraan itu. Subhanallah, alhamdulillah saya ajak salah satu dari teman saya untuk mendampingi saya, dan nanti kalau ada apa-apa di jalan, jadi saya sudah ada teman. Berangkatlah saya dari rumah menuju ke lokasi di daerah Purwodadi sana. Alhamdulillah perjalanan lancar, tapi hujan keras. Dan mobil saya itu Masya Allah, atas bawah itu berlubang. Jadi kalau di dalam mobil itu, kebetulan hujan, saya di dalam mobil pakai payung. Karena atapnya itu kan dari kain, dan kebetulan kainnya itu sudah lama, jadi banyak yang berlubang. Begitu pula dari bawah, besi-besi itu sudah banyak yang berlubang, jadi kalau ada air dari bawah itu kadang masuk ke dalam mobil. Tapi saya syukuri bahwa itu adalah kenikmatan bagi saya, karena saya masih memiliki mobil untuk bisa bisa saya pakai untuk perjalanan dakwah saya. Subhanallah, dekat lokasi kurang lebih 2 kilo. Mobil itu saat itu hujan keras, dan daerah itu daerahnya tanah bukan aspal. Jadi saya merasa bahwa diri saya mampu untuk masuk mobil tersebut ke daerah di lokasi dekat tempat Pak Kiai yang mengadakan acara itu. Padahal lokasi itu semua tanahnya ini istilahnya lumpur, jadi istilah Jawa ini beletok. Ya, jadi istilahnya itu tanah itu menjadi lumpur lah. Karena hujan yang begitu lebat. Subhanallah, saya yang namanya orang masih muda, nekat saya naik langsung. Saya jalankan itu di lumpur itu tadi. Di tengah-tengah perjalanan macet itu mobil karena tanah itu dari bawah naik ke atas mobil. Dan mobil mogok, tidak bisa jalan. Akhirnya saya bingung, ini gimana caranya saya menuju ke tempat si Pak Kiai tadi, masih kurang lebih 2 kiloan. Akhirnya mobil ini mogok, saya tinggal di tengah jalan. Karena mobil itu berada di atas lumpur. Saya jalan kaki terus, saya jalan satu, angkat kaki satu-satu, terus sampai tempat tujuan, tempat Pak Kiai tadi. Pak Kiai tadi melihat saya, pakaian saya semua penuh dengan lumpur, menangis dia. Habib, kenapa Habib seperti ini? Saya bilang, Pak, tidak ada masalah. Ini memang tugas saya, dan kebetulan tadi mobil mogok di tengah jalan, terkena lumpur. Subhanallah, kata itu Pak Kiai itu. Terus saya digandeng sama beliau, dibawa ke satu tempat. Di situ tempat wudhu, diambilkan air dari gayung yang ada di situ, disiram kaki saya, sama menangis beliau. Saya bilang, jangan Pak, karena beliau sudah tua. Itu adabnya orang-orang yang soleh. Mereka sudah begitu tua, tapi mereka masih menghormat orang-orang yang lain. Maaf, jarang sekarang ini anak-anak muda yang mau menghormati orang tua. Makanya dengan cerita ini tadi, Pak Yai tadi yang menyiram kaki itu, bukan saya merasa bangga disiram kaki saya oleh beliau, tapi saya terharu melihat bagaimana adab dan akhlak beliau. Sampai selesai kaki itu bersih, beliau masih menangis. Akhirnya saya diberi jamuan makan, dan terus acara di malam hari itu sampai selesai. Alhamdulillah acara itu berjalan dengan bagus, dan saya merasakan nikmat saya bisa berjumpa dengan beliau, dengan Kiai dan murid-muridnya. Sampailah pikiran saya bagaimana saya pulang nanti. Subhanallah, Pak Kiai itu tadi mengatakan kepada murid-muridnya, ayo kita sama-sama bersama Habib Syekh jalan menuju tempat mobil Habib Syekh yang mogok tadi. Akhirnya saya bersama mereka jalan kaki lagi
ya kurang lebih 2 kilo. Sampai ke posisi mobil VW Safari itu tadi. Akhirnya kata Pak Kiai, ayo mari kita angkat sama-sama mobil itu. Jadi mobil itu diangkat kurang lebih 20-an orang atau 25 orang. Karena mobil saya mau dibelokkan gitu. Di starter tidak bisa jalan. Akhirnya diangkat sama-sama. 1, 2, 3, bismillah, langsung mobil itu terbalik. Bisa dibelokkan untuk arah menuju ke kota Solo. Alhamdulillah setelah itu didorong pelan-pelan sampai ke tempat yang agak sedikit lumpurnya tidak begitu banyak. Akhirnya saya bersihkan bersama murid-murid tadi dan kita starter dan alhamdulillah hidup karena mesin VW itu ada di belakang. Alhamdulillah hidup. Kebetulan waktu itu juga Bapak Kiai ini mempunyai murid-murid orang-orang Sragen. 1 truk mereka datang orang Sragen itu. Nah, orang Sragen ini mengatakan kepada saya, Habib silakan naik mobil itu sama teman Habib tadi, nanti saya kawal dari belakang, dikawal oleh 1 truk. Subhanallah, saya merasa bahwa saya dikawal orang 1 truk ya baru saat itu. Akhirnya saya jalan terus sampai itu kebetulan bisa dilewatkan lewat Sragen. Sampai menuju kota Sragen. Sampai Sragen aman saya. Kalau sudah di Sragen misalnya macet atau apa masih enak kita mencari teman atau mencari taksi atau mencari bus untuk kita pulang ke Solo. Tapi kalau di tempat Pak Yai tadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan orang yang lewat karena di daerah yang sangat pelosok. Subhanallah, akhirnya saya sampai juga ke rumah dengan selamat. Walaupun tadi saya berada di tempat Pak Yai itu dalam keadaan bingung, takut nanti pulang dengan cara bagaimana. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi jalan keluar untuk kita yang berdakwah, bagaimana supaya sabar, dan insya Allah dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan kita sampai tujuan. Innallaha ma'as sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.